Assalamualaikum, halo teman-teman, jumpa lagi di YouTube channel aku, Resti Chan. Jangan lupa subscribe ya. Videoku kali ini aku mau sharing-sharing ke teman-teman semua, terutama untuk para calon ibu dan ayah di luar sana yang saat ini masih menanti keturunan, masih berusaha dan berupaya untuk mendapatkan keturunan. Semoga sharing aku kali ini bisa bermanfaat buat teman-teman semua, dan semoga yang sekarang lagi berjuang, yang masih berjuang untuk mendapatkan buah hati, semoga segera disegerakan Allah untuk dikabulkan doa-doanya. Aku sebenarnya itu bingung mau mulai ceritanya dari mana. Kita langsung aja ya. Aku tuh menikah di tahun 2017, dan memang di awal-awal itu aku dan suami itu memang uh, udah fokus untuk bisa dapetin keturunan. Awal-awal tuh kita tuh taunya kayaknya mudah gitu dapetin keturunan. Dengar cerita-cerita temen kan menikah langsung punya anak, tapi ternyata cerita di aku itu berbeda. Selama kurang lebih 4 tahun ini, ternyata kita kita yang pikir awalnya kita pikir mudah untuk mendapatkan anak itu ternyata sesulit ini loh gitu, sampai di tahap kami harus memutuskan untuk program bayi tabung atau IVF. Kemarin itu kita memutuskan untuk IVF. Kita kemarin itu masih bingung mau IVF-nya di mana, karena kita udah berupaya tuh udah kemana-mana untuk ngasilin keturunan gitu, udah ke dokter yang terbaik lah di seluruh tempat-tempat yang sudah kita kunjungi atau rekomendasi dari teman-teman gitu. Cuman kita harus lakuin riset-riset terlebih dahulu kan, rumah sakit mana yang bagus dengan apa dengan pengalaman IVF yang banyak berhasil gitu. Udah kita searching, kita cari-cari di internet, di YouTube. Akhirnya kita berdua sepakat untuk program IVF-nya di Morula IVF Menteng, Jakarta. Kita mulai itu di siklus aku di bulan Desember, siklus haidku di bulan Desember. Aku pertama kali itu hari pertama haidku itu di tanggal 8 Desember. Pada saat itu sebelumnya memang kita udah telepon dulu, via telepon nih, cari tahu tentang Morula IVF itu gimana sih prosedurnya, terus syarat-syaratnya apa kalau mau ikut, terus program-programnya ada apa aja gitu kalau kita mau ikut paket IVF di Morula. Setelah kita cari tahu, terus persyaratan-persyaratan administrasi yang harus dilengkapi. Nah, kemarin itu di bagian administrasinya ditawarin tuh dokternya, mau dokter yang mana. Dari sekian banyak dokter yang baik dan bagus di Morula IVF, kita akhirnya memutuskan untuk konsultasi dengan dokter Ariando Pradana atau dokter Nando dikenal ya. Nah, dari situ kita langsung dikasih tahu kalau appointmentnya itu di hari kedua menstruasi. Nah, pada saat itu kita langsung ya konsultasi dengan beliau. Kita kemarin itu bawa semua catatan kita yang kita sudah lakukan selama kurang lebih 4 tahun ini. Kita udah lakuin treatment apa aja.
terus obat-obatan apa yang sudah kita minum terakhir, terus tindakan-tindakan apa aja. Misalnya suami udah analisa sperma, atau kita yang istri itu udah HSG, udah pemeriksaan lab. Itu kita ceritain semua di awal di konsultasi pertama. Ini penting banget ya buat teman-teman dalam memutuskan untuk memulai program IVF. Kalian harus searching terlebih dahulu rumah sakit yang kalian mau dengan track record yang bagus. Terus juga setelah kita tahu rumah sakit mana yang kalian akan pilih, nah di situ juga kalian harus memutuskan dokter yang akan menangani kalian, karena IVF ini kan bukan cuman tenaga dan waktu ya, tapi juga biaya yang kita keluarin. Jadi kitanya tuh berharap apa yang kita lakuin itu memang maksimal gitu. Jadi pemilihan 2 item ini memang penting. Setelah kita konsultasi pertama, dokter cek tuh di USG lagi, terus ditanyain tuh udah apa aja, terus obat-obatan apa yang udah dilakuin, diminum terakhir gitu. Terus dokter udah setelah cek USG, dilihatnya sel telurnya, terus dinding rahimnya juga dicek. Kemudian dokter resepin tuh suntikan hormonal untuk kita, untuk membantu merangsang si sel telurnya, si sel telur kita itu, supaya mencapai ukuran sel telur maksimal, atau sel telurnya itu mateng ya, biar bisa dipanen nanti pada saat OPU atau ovum pick up. Kemarin itu aku konsultasi dan dikasih resep dokter, itu suntikannya tuh Pergoveris dengan dosis 400 IU. Jadi selama kurang lebih 8 kali suntikan. 8 kali suntikan itu kalau dengan dokter Nando ya, kalau berat badannya di atas 60 kilo itu suntikannya di paha, suntikan untuk telurnya. Kalau di bawah 60 kilo itu baru di perut. Nah kemarin aku berat badannya di atas 60 kilo, jadi aku suntiknya di paha. Setelah dicek, setelah 8 kali tindakan suntikan, dicek nih, setelah dicek ternyata sudah besar nih, sudah matang telurku. Jadi si dokter langsung kasih suntikan pemecah telur atau Ovidrel. Jadi setelah kita dikasih suntikan pemecah telur, 36 jam kemudian kita itu lakukan ovum pick up atau OPU. Jadi satu hari atau lusanya itu aku OPU atau ovum pick up. Di saat ovum pick up itu kita dikasih tahu kalau ini operasi dengan tindakan kecil. Jadi kitanya tuh dibius, nggak sadar di dalam ruangan itu tuh kita nggak bisa ngelihat prosesnya karena kita dibius. Terus sebelum OPU kita dikasih tahu juga kalau kita nggak boleh pakai parfum, terus kita juga nggak boleh pakai make up, terus kita juga nggak boleh pakai nail art. Itu benar-benar kita polos, bahkan pakai hand body aja itu nggak boleh. Jadi memang harus benar-benar steril di dalam ruangan OPU itu, karena untuk menjaga agar si sel telurnya itu nggak terkontaminasi gitu. Pada saat OPU itu kan aku dapetnya di jam 8. Terus aku sekitar mungkin prosesnya 15-30 menit ya, tergantung telur yang kita hasilkan ya. Itu aku sadarnya kurang lebih di jam 9 atau setengah 9 atau jam 9 kurang. Aku juga
lupa, pada saat aku opu itu di tangannya itu tuh aku ditulis 9, yang artinya ada 9 sel telur yang berhasil dipetik atau dipanen, atau ukuran sel telurku tuh sudah mencapai maksimal atau udah mateng ya. Nah, pada saat kita opu, si suami itu juga dilakukan proses pengeluaran sperma. Jadi pada saat itu berbarengan nih, kita opu, si suaminya spermanya dikeluarkan. Jadi bisa pada saat sel telurku bisa langsung dipertemukan dengan spermanya suami, itu dilakukan di dalam laboratorium. Setelah proses opu itu selesai, kita pulang, kemarin udah bisa langsung pulang, dan kita dikasih tahu kalau nanti kita dihubungi sama pihak embriologisnya, karena kita mau dikasih tahu tuh si sel telur dan si spermanya ini berhasil bersatu, terus dapatnya berapa embrio, itu nanti kita dikasih tahu, dihubungi sama si pihak embriologis. Nah, pada saat hari ketiga, D3, setelah opu, kita dihubungi tuh untuk bisa ketemu, aku dan suami itu ketemu sama embriologisnya. Cuman kemarin si suami nggak bisa karena dia harus kerja kan. Jadi kemarin aku ketemu, terus si embriologisnya itu bilang kalau misalnya ternyata yang berhasil menjadi embrio itu ada 7 calon embrio, dengan hasil itu 4 good, 3-nya poor gitu. Kemudian dikasih tahu lagi nih, nanti hari kelima dari proses opu itu dilihat lagi tuh, kalau misalnya tidak terjadi perubahan grade-nya itu, bisa kita langsung proses ET atau embryo transfer. Pada saat hari kelima kita dihubungi kalau kita tuh nggak ada perubahan gitu, status grade si embrionya tetap. Jadi di hari kelima pun si grade yang calon embrionya itu tetap sama, yaitu 4 good dan 3-nya poor. Yang poor ini terpaksa harus dibuang karena nggak bisa dimasukin ke dalam rahim. Yang bisa dimasukin ke dalam rahim itu yang kualitas embrionya itu yang good dan excellent. Kemarin sih aku nggak dapet yang excellent ya. Nah, setelah hari kelima itu kita langsung embrio transfer. Proses embrio transfer tersebut nggak dibius ya, beda dengan opu. Jadi embrio transfer itu kitanya sadar gitu, kitanya melihat prosesnya, proses si embrionya itu masuk ke dalam rahim kita. Karena kemarin pandemi, aku ngelakuin IVF itu di masa pandemi, jadi si suami nggak boleh masuk ke ruangan ET atau embrio transfer. Jadi kita video call aja, kalau video call masih boleh. Nah, di dalam ruangan embrio transfer itu, kalau aku sih deg-degannya setengah mati ya, antara gugup, terus kitanya juga takut, terus pokoknya macam-macam lah, pikiran kita tuh udah kemana-mana gitu. Pokoknya di dalam situ aku cuman bisa baca-baca bismillah, zikir, berdoa, terus pokoknya berharap banget kalau embrionya tuh nempel di rahimku, dipermudah, dilancarkan, terus si calon embrionya ini sehat, bisa nempel gitu. Pokoknya aku cuman di dalam situ tuh cuman minta berhasil gitu. Kita keluarin tuh pikiran-pikiran positif kita
pasti berhasil. Nah, pada saat itu aku embrio transfernya mulainya jam 8 lagi. Aku mulainya di jam 8 pagi. Aku duduk, aku berbaring gitu ya posisinya, dengan kaki kita buka gitu. Dokternya udah mulai masang kateter gitu. Nah, si calon embrionya ini tuh ada di kayak dalam tabung gitu. Terus si dokternya bilang, "Ibu, ini kualitas goodnya ini ada peringkatnya, yaitu peringkat 1, peringkat 2, peringkat 3, peringkat 4. Kemarin itu aku dan suami memutuskan untuk memasukkan 2 embrio dengan harapan bisa dapet baby twins ya." Nah, si dokternya ngasih pilihan nih, kita masukin embrionya dengan kualitas grade 1 dan grade 3 ya Bu. Jadi grade 2 dan 4-nya kita simpen, grade 1 dan grade 3-nya ini dimasukin ke dalam rahimku. Sudah itu mulai diproses. Jadi kayak tabungnya itu tuh disuntikin melalui kateter, terus dimasukkan ke dalam rahim. Sebelumnya, aku lupa, sebelumnya itu kita harus minum yang banyak dulu nih supaya kantung kemihnya itu mungkin bisa tebel kali ya, tebel, sehingga bisa memudahkan untuk menempel si calon embrionya. Terus kita di layar monitornya itu tuh kelihatan tuh pada saat proses memasukkan embrionya. Langsung pada saat itu, ya Allah, semoga ini berhasil, semoga ini nempel, hamba pasrah kepadamu ya Allah. Pokoknya kita di dalam situ bener-bener pasrah, ikhlas, berharap yang terbaik, berharap si embrionya ini nempel di dinding rahim kita. Prosesnya itu cepet sih, nggak sampai 10 menit dokter masukin si embrionya. Terus kita dipindahin tuh di ruangan istirahat kita. Dari jam 8 itu prosesnya. Terus kita berbaring, kita nggak boleh dulu berdiri, kita tetap berbaring gitu. Aku berbaring kurang lebih selama 2 jam ya, kurang lebih 2 jam lah ya. Jadi kita kan minum yang banyak tuh sebelum proses ET. Jadi kita tuh bener-bener setelah selesai itu tuh bener-bener kebelet pipis gitu. Dan aku nggak berani langsung ke toilet karena aku takut si embrionya ini lepas kan. Jadi aku minta tolong si susternya itu pakai pispot. Jadi aku pipisnya itu sambil berbaring, tetap berbaring tapi dengan menggunakan pispot. Dan kemudian setelah selesai kita keluar, aku tetap minta tolong susternya supaya pakai kursi roda dulu. Nggak boleh terlalu banyak aktivitas, nggak boleh terlalu banyak gerak gitu. Jadi benar-benar jaga banget rahim kita supaya nggak lepas si embrio yang udah dimasukin gitu. Oke. Setelah kita ET itu kita harus menunggu hasilnya itu selama 12 hari atau biasa kita sebut 2 weeks wait. Jadi selama kurang lebih 12 hari itu kita nunggu hasil si embrio transfernya. Selama 12 hari itu juga aku bener-bener pasrah, bener-bener yakin apapun yang dikasih Allah itu sudah jalannya. Kalau berhasil alhamdulillah, kalau nggak berhasil ya sedih ya pasti. Cuman ya apa mau dikata, itu semua balik ke Allah semua, karena dokter cuman bisa sampai di embrio transfer, tapi proses untuk dia nempelnya itu sudah Allah semua yang ngatur. Itu sudah campur tangannya Allah, kita nggak bisa ngapa-ngapain. Kalau Allah sudah berkehendak pasti itu
berhasil. Jadi setelah 12 hari kita menunggu, saatnya kita tes ambil darah, itu namanya tes beta HCG. Tes beta HCG itu kita ke morulanya lagi, terus diambil darah. Aku tesnya itu di jam 9 pagi. Terus hasilnya keluar itu sekitar jam 11. Itu suster koordinatornya ya. Suster koordinatornya itu nge-WA kita dan ngasih hasil labnya. Alhamdulillah, qadarullah, Allah kabulin doa-doa kita selama ini. Perjuangan kita itu nggak sia-sia. Alhamdulillah Allah dengar doa-doa yang kita panjatkan, dan alhamdulillah hasilnya aku positif dengan hasil tes beta HCG-nya 547. Di situ kita berdua, aku dan suami, kayak speechless gitu, nggak tahu ini bener apa enggak gitu. Pokoknya kita tuh selama ini nggak pernah tes pack itu garis 2 gitu. Kita kan kemarin pada saat itu kan kita tes pack juga ya. Pada saat hari kita ambil darah tes beta HCG itu kita tes pack juga. Jadi hasil yang tes beta HCG dari lab itu belum keluar, cuman kita udah tes pack, terus kayak hasilnya itu garis 2 gitu. Bener-bener nggak nyangka, bener-bener apa ya, selama ini tuh nggak pernah dapetin tes pack itu yang garis 2. Ini garis 2 gitu, ya Allah, qadarullah gitu ya. Tapi kan kita nggak boleh seneng dulu karena hasil dari labnya itu belum keluar gitu. Setelah hasil lab keluar itu, ya Allah, kayak kitanya tuh bener-bener Masya Allah, Allah baik banget gitu sama kita. Dikasihnya tuh sekarang, perjuangan kita tuh nggak sia-sia gitu. Aku sama suami tuh seneng banget, langsung sujud syukur, telepon keluarga, ngabarin keluarga kalau kita itu udah berhasil gitu. Apalagi kan doa orang tua ya, sebelum kita itu kan kita bener-bener minta restu, minta doa banget sama orang tua supaya didoain hasilnya itu tuh berhasil gitu. Alhamdulillah banget. Akhirnya aku positif, dan sekarang aku lagi hamilnya 5 bulan. Jadi maaf ya teman-teman kalau aku agak ngos-ngosan ngomongnya. Jadi memang ini sekarang lagi hamil, alhamdulillah. Dan buat teman-teman di luar sana yang masih menanti hadirnya buah hati, hadirnya keturunan, kalian jangan patah semangat, jangan putus asa, karena banyak di luar sana, teman-teman di luar sana itu yang masih berjuang, masih semangat, walaupun udah pernah IVF gagal sekali, gagal 2 kali, tapi mereka masih tetap semangat gitu. Kalau aku sih percaya kalau kita perempuan, selagi masih ada sel telurnya, itu pasti kita berhasil gitu. Tinggal kitanya aja yang harus ada semangat untuk mendapatkan si buah hati ini. Jadi aku memang benar-benar berharap ke teman-teman semua yang masih berjuang. Aku berharap kalian semua berhasil, dimudahkan jalannya apapun itu. Semoga kalian semua berhasil, semoga kalian semua juga positif hamil. Sekian videoku kali ini. Semoga bermanfaat, sharing-sharing pengalaman aku. Nanti next video aku mau kasih tahu kalian tips berhasil IVF. Assalamualaikum teman-teman.